Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 378 Pertarungan Sengit. Nangong Wentian dan Han Yan benar-benar marah. Namun, kemarahan mereka tidak membuat Sang Guanying merasa malu atau tidak nyaman, malah hal itu membuatnya merasa puas. Baginya, semakin marah orang-orang ini, semakin besar rasa takut mereka terhadapnya. Perasaan membuat musuh-musuhnya merasa takut padanya sungguh menyenangkan. Sang Guanying menikmati ekspresi di wajah orang-orang ini sekarang. Dalam benaknya, mereka semua adalah kura-kura dalam toples, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari telapak tangannya. Dia akan membunuh semuanya, terutama Jiang Chen. Dia ingin menyiksanya dengan baik sebelum membunuhnya. Jika tidak, dia akan merasa kasihan pada cucunya. Haha, Jiang Chen, tidak mungkin kau bisa lolos dariku hari ini, kalian semua akan mati dengan menyedihkan. Ini adalah hasil dari menantang klan Sangguan. Sang Guanying tertawa jahat, karena dia tidak bisa memikirkan cara apapun agar para junior ini bisa melarikan diri darinya. Yang terkuat di sini adalah Jiang Chen, dan meskipun dia mampu membunuh prajurit jiwa tempur menengah, dia tidak punya peluang apapun saat menghadapi prajurit jiwa tempur akhir. Haha, Sang Guanying, apakah kamu yakin bisa membunuh kami semua hari ini? Alih-alih merasa marah, Jiang Chen malah tertawa. Tidak ada tanda-tanda gugup di wajahnya. Tidak hanya Jiang Chen, bahkan Han Yan dan Nangong Wentian pun tersenyum. Raut wajah marah mereka sudah hilang, dan mereka tidak gugup atau panik. Situasi ini sempat mengejutkan Sang Guanying, tetapi segera, ia menyimpulkan bahwa orang-orang ini hanya berpura-pura. Tidak ada gunanya berpura-pura tenang, tidak ada yang akan menyelamatkanmu hari ini, bahkan Kaisar ke-9. Jiang Chen, kudengar kau menemukan pecahan senjata Kaisar di Pulau Es, jika kau memberikannya padaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membunuhmu dengan cepat. Sang Guanying mendengus dingin dan melemparkan tatapan tajamnya ke wajah Jiang Chen. Berita tentang Jiang Chen yang menemukan pecahan senjata Kaisar sudah diketahui banyak orang, termasuk Sang Guanying. Keserakahan adalah sifat hampir semua orang, terutama saat mangsanya ada di depan mata mereka. Maaf, tidak mungkin aku memberimu bagian yang rusak dari senjata Kaisar. Lagi pula, siapa yang memberitahumu bahwa kita pasti akan mati hari ini? Jika aku mengatakan kau akan mati hari ini, apakah kau akan percaya? Jiang Chen melipat tangannya dan berbicara dengan santai. Apa? Aku akan mati hari ini? Haha. Sang Guanying terkejut sesaat setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen, lalu ia langsung tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia baru saja membuat lelucon paling lucu di dunia ini. Seolah-olah seekor tikus kecil memasang ekspresi galak dan berkata kepada seekor kucing yang 10 kali lebih besar darinya bahwa kucing itu akan mati, sungguh lelucon. Kau benar-benar lucu, Jiang Chen. Aku tidak menyangka kau bisa membuat lelucon seperti itu. Namun, karena kau tidak mau menyerahkan bagian senjata Kaisar yang rusak, aku akan mengambilnya sendiri nanti. Begitu aku membunuhmu, semua hartamu akan menjadi milikku. Sang Guanying melepaskan niat membunuhnya. Dia tidak ingin membuang-buang napas lagi pada Jiang Chen, dia hanya ingin membunuhnya. Gemuruh. Telapak tangan ilusi raksasa tiba-tiba turun dari langit dengan suara gemuruh yang keras. Sang Guanying melepaskan energi jiwa tempur akhir dengan sempurna. Energi itu begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menatap langsung ke wajahnya. Telapak tangan raksasa itu membawa kekuatan yang menghancurkan, dan mendekati Jiang Chen dalam sekejap mata. Menghadapi serangan Sang Guanying yang hebat, Jiang Chen masih mempertahankan senyum tenang di wajahnya, dan tidak bergerak sedikit pun. Dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan melakukan serangan balik. Dasar pemuda bodoh, kau masih ingin berpura-pura tidak takut padaku. Mati saja. Sang Guanying mendengus dingin, wajahnya dipenuhi dengan senyum kejam. Dengan kecepatan luar biasa, telapak tangan raksasa itu terus turun ke arah Jiang Chen. Bagus. Tepat pada saat ini, teriakan ganas tiba-tiba bergema. Dalam sepersekian detik, Sang Guanying melihat seberkas cahaya putih melompat tepat di depan Jiang Chen. Itu adalah monster besar setinggi lebih dari 30 meter, dan ketika muncul, ia langsung meninju dengan tinjunya. Gemuruh. Kekosongan itu bergetar dan terbakar karena kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan satu pukulan, Raja Iblis Es menghancurkan serangan Sang Guanying dengan mudah seolah-olah sedang mematahkan ranting kering. Ketuk-ketuk-ketuk. Sang Guanying terpaksa mundur 3 langkah. Apa? Ekspresi Sang Guanying berubah drastis, lalu dia menatap monster yang terbuat dari es dengan ekspresi tidak percaya. Badai dahsyat meletus dalam benaknya, dan dia sangat ketakutan. Sebenarnya, Sang Guanying menyadari keberadaan monster ini ketika dia tiba, tetapi karena Raja Iblis Es hanya berdiri di sana tanpa mengeluarkan auranya, Sang Guanying mengabaikannya begitu saja. Namun, dia tidak pernah menyangka monster ini begitu kuat. Dilihat dari pukulannya tadi, monster ini adalah eksistensi jiwa tempur yang berada di puncak dan memiliki kekuatan tempur yang lebih besar darinya. Bagaimana, Sang Guanying?
Sudah kubilang, tidak mungkin kau bisa membunuhku hari ini. Oh, dan karena kau sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Kata Jiang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa mengendalikan monster sekuat itu? Sang Guanying merasa hampir tidak bisa bernapas sekarang. Dia tidak tahu bagaimana Jiang Chen melakukannya, bagaimana mungkin seorang prajurit inti ilahi puncak muda mengendalikan binatang iblis jiwa tempur puncak. Ini terlalu mengejutkan. Itu bukan hal yang perlu kamu khawatirkan saat ini, lebih baik kamu lebih mempertimbangkan situasi yang sedang kamu hadapi. Jiang Chen mengangkat bahunya dengan santai. Jiang Chen, kau benar-benar bisa mengalahkanku hanya dengan monster. Peluangnya kecil. Monster ini hanya memiliki tubuh yang kuat dan serangan elemen dingin, ia tidak memiliki keterampilan tempur yang kuat. Dengan keterampilan tempur dan senjata tempurku sendiri, aku akan bisa membunuhnya. Sang Guanying berkata dengan suara keras. Dia telah menemukan bahwa meskipun kekuatan tempur monster ini kuat, itu semua berasal dari kekuatan tubuhnya. Monster itu tidak memiliki keterampilan tempur yang kuat, dan tidak memiliki senjata tempur apapun. Itulah perbedaan di antara mereka. Izinkan saya mengingatkan Anda, jika Anda ingin melarikan diri, sebaiknya Anda melakukannya sekarang, selagi Anda masih bisa. Apa yang dikatakan Jiang Chen benar. Dengan kultivasi jiwa tempur akhir Sang Guanying, jika dia ingin melarikan diri, bahkan Raja Iblis Es tidak akan mampu menghentikannya. Ini bukan dunia Gletser, jadi kekuatan tempur dan kecepatan Raja Iblis Es tidak dalam kondisi puncak. Lucu sekali, kalian semua akan mati. Telapak tangan yang menghancurkan bumi. Apakah Sang Guanying akan memilih untuk melarikan diri? Tentu saja tidak. Baginya, ini adalah kesempatan langka untuk membunuh Jiang Chen. Dia hanya memperkuat semangatnya dan menyerang dengan keterampilan hebat klan Sangguan, telapak tangan penghancur bumi. Ketika keterampilan ini dilepaskan olehnya, kekuatannya jauh melampaui pria lain dari klan Sangguan yang telah menggunakannya untuk melawan Jiang Chen sebelumnya. Astaga, plus. Jiang Chen dan kelompoknya segera bergerak ke samping, memberi ruang bagi Raja Iblis Es dan Sang Guanying. Pada saat yang sama, Jiang Chen mengedarkan keterampilan derivasi jiwa agungnya dan mengunci Sang Guanying, mencegahnya melarikan diri dari tempat kejadian. Jiang Chen tahu betul betapa mengerikannya Raja Iblis Es, dan begitu Sang Guanying terlibat dalam pertempuran dengannya, tidak akan ada akhir yang baik baginya. Sebenarnya, Jiang Chen tidak ingin membiarkan Sang Guanying kabur hari ini. Alasannya sederhana. Pertama, Sang Guanying berasal dari klan Sangguan, musuh bebuyutan Jiang Chen, dan tidak mungkin dia akan membebaskan musuhnya. Kedua, Sang Guanying telah mengetahui keberadaan Raja Iblis Es, jadi jika dia kabur dari sini, senjata rahasianya tidak akan menjadi rahasia lagi. Baginya, Raja Iblis Es adalah senjata rahasianya yang terbesar, dan akan kehilangan makna pentingnya jika rahasianya terbongkar. Bagus. Raja Iblis Es meraung marah, lalu melayangkan tinjunya yang besar ke telapak tangan penghancur bumi milik Sang Guanying. Wah! Suasana kembali memanas, tetapi kali ini, Raja Iblis Es tidak dalam posisi yang menguntungkan. Seperti yang dikatakan Sang Guanying, bagian yang menakutkan dari Raja Iblis Es adalah kekuatan tubuhnya, tetapi di sisi lain, Sang Guanying dapat menyerang dengan keterampilan tempur yang kuat. Keterampilan tempur yang hebat dapat dengan mudah meningkatkan kekuatan tempurnya berkali-kali lipat. Oleh karena itu, Raja Iblis Es berhasil dipukul mundur oleh Sang Guanying kali ini. Haha, monster ini bukan tandinganku. Jiang Chen, jika ini senjata rahasiamu, kalian semua akan mati hari ini. Begitu aku membunuh monster ini, aku akan membunuh kalian semua. Sang Guanying tertawa terbahak-bahak setelah melihat Raja Iblis Es terpukul mundur oleh serangannya. Setelah itu, ia kembali melancarkan jurus bertarungnya dengan brutal, menyebabkan riak-riak energi warna-warni menyapu langit menuju Raja Iblis Es. Bagus. Raja Iblis Es meraung marah. Ia tidak tahu apa itu kematian, jadi ia hanya membalas serangan itu tanpa fokus pada pertahanannya sendiri. Chen kecil, bisakah Iblis Es ini mengalahkan Sang Guanying? Han Yan bertanya dengan emosi campur aduk. Saya kira tidak demikian. Nangong Wentian menggelengkan kepalanya. Tunggu saja dan lihat saja. Sang Guanying akan mati jika dia tidak melarikan diri dari sini. Jiang Chen berkata dengan seringai di wajahnya. Dialah satu-satunya yang mengetahui kemampuan luar biasa dari Raja Iblis Es, kemampuan untuk bangkit kembali tanpa henti. Karena Yan Chenyu ada di sini, itu juga berarti jimat es hitam ada di sini, dan selama Raja Iblis Es berada di dekatnya, ia akan dapat menyembunyikan jiwa iblisnya dan bangkit kembali secara instan. Han Yan dan Nangong Wentian saling pandang. Mereka tidak tahu bagaimana Jiang Chen bisa begitu percaya diri. Di sisi lain, Sang Guanying dan Raja Iblis Es bertarung dengan sengit. Semakin mereka bertarung, semakin takut Sang Guanying, karena monster ini sangat sulit dikalahkan. Ia bertarung tanpa peduli dengan keselamatannya sendiri, dan yang ia tahu hanyalah menyerang dengan ganas dan tidak pernah bertahan. Cara ia bertarung benar-benar mengejutkan Sang Guanying. Sialan, apakah monster ini tidak takut mati? Karena kau tidak mau membela diri, biarkan aku membunuhmu.
Sang Guan Ying mengumpat dengan keras, lalu menggerakkan lengannya dan menghunus pedang lebar yang berkilauan, sebuah senjata unggul. Dengan status Sang Guan Ying, senjata tempur di tangannya sebenarnya adalah senjata unggul tingkat atas, bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan senjata unggul biasa. Mati sekarang. Sang Guan Ying mengangkat bilah pedang di tangannya tinggi ke udara, dan dengan seluruh energi Yuan di tubuhnya, dia mengayunkan bilah pedang itu ke arah Raja Iblis Es yang tengah menyerbu ke arahnya. Tebas, H+. Raja Iblis Es tidak menghindar dari serangan itu. Dalam sekejap, tubuhnya ditebas menjadi dua bagian oleh Sang Guan Ying, lalu seluruh tubuhnya hancur dan berubah menjadi es batu padat. Apa? Han Yan, Nangong Wentian, dan Big Yellow berteriak bersamaan. Ketika mereka melihat Raja Iblis Es dibunuh oleh Sang Guan Ying, ekspresi mereka langsung menjadi sangat buruk.